Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede Rizal Pratama, asal UPBJJ Bandar Lampung dengan NIM 05200845, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 program berbasis web, di mana bisa kita simak video selanjutnya. Disuruh buat tugas 2 halaman. Itu yang halaman pertama itu halaman stok bahan ajar, kemudian yang kedua tracking delivery order, di mana di sini disuruh buat struktur proyek. Tugas 2 FUUT, di mana terdapat indeks HTML, stok HTML, tracking HTML, CSS, di dalam CSS-nya ada style CSS, kemudian di folder JS ada stok app.js-nya, sama tracking app.js-nya. Di sini berisikan logika ya untuk mengatur itu. Jadi bisa langsung aja. Ini sesuai dengan perintah, di mana nama foldernya tugas 2 FUUT. Di dalam CSS ada style CSS, di dalam folder JS-nya ada data bahan ajar, stok bahan ajar, tracking app-nya, kemudian di sini ada indeksnya, stok HTML, tracking HTML. Di sini juga saya menambahkan aset di logo UT untuk tampilan depan berandanya, kemudian header-nya juga saya tambahkan UT. Jadi di sini indeks HTML-nya saya buat ini sesuai dengan perintah, yaitu menampilkan navigasi menu kedua halaman web, stok HTML, dan tracking HTML. Jadi saya membuat ini untuk mendirect ke tracking sama stok HTML. Saya juga sudah buat stok indeksnya HTML, dimana ini untuk stok bahan ajar nanti saya udah pisahkan juga untuk kode-kodenya. Ada filter area untuk berfungsi untuk menampilkan filter, kemudian di sini ada tabel untuk menampilkan bahan ajar dalam bentuk tabel. Di sini juga ada form tambah, kayak untuk tambah untuk data baru, kayak jadi ada kayak tambahan atau enggak pengurangan. Di sini juga ada edit modal. Di sini jadi kalau ada perubahan kayak edit gitu, jadi pop-up-nya akan keluar. Di sini saya campurkan script-nya untuk memanggil JS-nya ya, data dummy-nya. Untuk menentukan stok bahan ajar. Kemudian di sini juga ada tracking HTML, berfungsi untuk menampilkan data tracking dari folder order. Di sini juga udah saya pisahkan kode-kodenya, form tambah DO untuk menambahkan nomor delivery ordernya yang baru. Di sini juga ada detail paket otomatis, itu untuk menampilkan detail paket nantinya sesuai dengan data dummy yang telah diberikan. Di sini juga ada search book ya, untuk mencari nomor DO yang kita inginkan. Ini untuk menampilkan nomor-nomor DO yang kita ingin cari nanti. Di sini juga saya manggil GIF-nya untuk jasa dummy-nya.
untuk bahan aja sama trackingnya. Kemudian di sini juga ada style CSS. Ini berfungsi untuk memberikan warna ataupun layout pada tampilan websitenya. Saya sudah bisa gunakan juga. Di sini juga ada body styling untuk keseluruhannya, navbarnya. Untuk navbar, homepage-nya, title-nya, capsbox-nya, ada Neroli juga. Ya, ada button juga untuk saling kabelnya. Kemudian ada tabelnya, status badges-nya untuk jadi untuk hijaunya itu untuk status aman, kalau untuk red itu habis, untuk yang kuning itu menipis. Oke, setelah itu untuk saya sudah membuat stok ini yang menggunakan full. Jadi di sini elemen stoknya untuk ini elemen HTML. Ini sesuai dengan data dummy yang telah dibuatnya. Jadi di sini data dummy-nya OPBJ-nya sebagai lokasi. Cara memanggilnya seperti ini. Jadi ini berfungsi sebagai data struktur app yang dirancang untuk menghandling di sini ada edit modal. Di sini udah saya tambahkan modal juga di stok HTML-nya. Kemudian di sini saya juga membuat mana? Di sini juga saya membuat komput. Di sini value-nya. Di sini saya membuat hasil filternya gitu. Di sini untuk OPBJ. Ini filter untuk OPPJ terpisahnya seperti kayak OPPJ Jakarta, Bantul. Di sini untuk filter kategorinya. Nanti kita masukkan. Di sini juga ada filter warning yang dimana dia akan stok menipis atau habis ya. Di sini juga ada logika untuk sorting alfabet ya. Di sini
dikembalikan ke data eh, ke dalam data yang telah difilter atau disortir. Di sini juga saya membuat available kategori. Jadi sebelum memilih OPBJ-nya, jadi jadi kayak sebelum memilih untuk OPBJ yang mana, jadi ngasih listnya gitu. Di sini untuk menyimpan kategori unik. Nah, ini untuk kurang lebihnya untuk filtering lokasi OPBJ-nya ya. Di sini juga ada metode untuk naruh catatannya. Jadi fungsi metode ini untuk menyimpan data-data semua jika ada perubahan dari form data edit ke data original. Di sini juga ada filter, reset filter untuk men-set apabila jika ada data tambahan baru, ada stok yang menipis. Jadi kalau kita kembalikan ke default, dia akan menggunakan data yang sebelumnya. Untuk stok artinya mungkin itu aja ya. Kemudian kita bisa lanjut ke tracking app yang dimana dia akan membuat halaman tracking app jadi lebih praktis. Kemana saya buat part tracking yaitu struktur hook sama seperti stok app yang sebelumnya. Dimulai dari tracking, comport, method, dan itu adalah struktur hook. Di sini juga ada compute. Di sini ada filter tracking. Di sini juga ada method lagi. Jadi berfungsi sebagai kalau kita menambahkan DO baru, dia akan menampilkan alat sebagai bahan pemberitahuan kayak notifikasi kalau DO baru berhasil ditambahkan. Di sini juga ada form set. Jadi kan bisa ada data juga. Di sini membuat return dalam format
rupiah. Ini return RP. Untuk hasilnya bisa langsung aja kita go live, yaitu ini tampilan awalnya indikator HTML di sini navbarnya, di sini ada stok bahan ajar, ada tracking, di sini juga ada bagian kontennya, itu universitas terbuka. Di sini ada beranda, ini menandakan sebagai halaman beranda aja sih. Kemudian di sini saya klik stok bahan ajar. Nah, di sini sudah ada data-data juga sesuai dengan data dummy yang udah dibuat. Ini untuk stok bahannya saya ngambil dari data dummy yang udah diberikan. Jadi untuk stok bahan aja dimulai dari data stok PVJ sampai dengan ini judul, kategori, lokasi. Nah, ini sesuai dengan data dummy-nya. Misalkan saya menampilkan Jakarta, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini kalau saya mau manajemen, ini pengantar MK wajibnya keluarnya bakal seperti ini karena MK wajibnya Jakarta. Port by-nya saya misalkan ingin mengambilkan judul, akan akan sesuaikan judulnya sesuai abjadnya ya. Nah, akuntansi, kemudian pengantar manajemen dulu. Jadi sini juga menampilkan stok bahan ajarnya juga. Nah, saya juga menampilkan stok bahan ajarnya yang stok menipis atau kosong gitu. Nah, yang menipis itu pengantar akuntansi kebetulan. Jika saya mau kembali ke default, ke reset lagi. Jadi mulai dari awal lagi. Dan saya misalkan mau menambahkan kode mata mata ajar baru ke S4 3 dulu. Kita masukkan ke pemrograman. Bisnis web, kategorinya MK wajib, untuk kategorinya Denpasar, kemudian lokasi rakyat kasih R3 C4. Ini saya kasih harga 65.000. Kita stok
Oke. Datanya berhasil, kemudian oke. Nah, dia akan menambahkan data bahan ajar baru, menipis tapi. Nah, ini misalkan stoknya kosong nih, bisa dari sini ataupun bisa langsung diedit di sini. Misalkan tadi satu, tadi kan satu, kita edit, kuantitinya jadi kosong, dia dia nambah lagi. Misalkan edit, kasih ke kosong, simpan, oke, nah kosong. Kemudian kita ke stok bahan aja mungkin itu. Ke menu tracking. Kita klik, kemudian di sini untuk nomor DO-nya udah ada data bahan dummy yang ini ya. Yang, jadi jadi dia tuh akan menambahkan kalau ada data baru yaitu tuh nol di apa data angka yang paling belakang itu karena dimulainya dari angka 001 jadi dia akan masuk lagi data baru 002. Ini contohnya saya masukkan ini saya terus 4465. Kemudian nama penerimanya jadi kemudian ekspedisinya saya mau yang ekspres, pilih paketnya paket tipe dasar, kemudian di sini ada data bahannya biologi, visit, dan total harga 140.000. Kemudian di sini tanggal kirimnya di 6 Oktober. Tambahkan, oke. Nah, di sini akan mendapatkan data baru sesuai dengan urutan nomor DO-nya. Nah, di sini misalkan saya mau mencari source-nya 001, nah dia langsung keluar 001. Yaitu di mana nama penerimanya itu Rina Wulandari, kemudian ekspedisi JNE, paketnya. Nah, kalau misalkan 2 yang muncul punya saya nih. Nama juga bisa kalau kita menggunakan nama dia langsung keluar juga. Mungkin itu saja kurang lebihnya saya ucapkan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.